Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. 4 orang terluka saat sebuah truk menabrak mobil dan pagar rumah kepala desa di Klaten. Anaknya jadi korban keracunan MBG, orang tua siswa di Kabupaten Semarang tempuh jalur hukum. Pengolahan limbah dapur MBG di Rejasari, Kabupaten Banyumas diduga mencemari sumur-sumur warga. Sebuah truk menabrak mobil dan pagar rumah warga di Klaten. Akibat kecelakaan itu, 4 orang terluka. Tak berselang lama, mobil yang melintas tadi ditabrak truk bermuatan besi di Jalan Raya Desa Sekaran, Kecamatan Wonosari, Klaten. Truk lalu menabrak pagar rumah dari kepala desa setempat. Kepala desa Sekaran mengungkapkan ia mendengar suara benturan kencang pada Sabtu dini hari. Saat dicek, sebuah truk sudah mendarat di halaman rumahnya. Bersama petugas dan relawan, sopir yang terjepit di kabin dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delangu, Klaten. Ada 2 korban di truk itu, yang sopirnya sudah bisa keluar, yang keneknya masih kejepit. Itu minta tolong kepada saya, akhirnya saya minta tolong kepada pengendara jalan di depan, tak suruh minta bantuan untuk membantu mengeluarkannya. Dan alhamdulillah dengan bantuan dari polisi dan relawan, evakuasi untuk korban keneknya itu bisa kita keluarkan bersama-sama. Diduga kecelakaan yang menyebabkan 4 orang terluka itu terjadi karena truk melaju dengan mengambil sisi jalan berlawanan sehingga berbenturan saat berpapasan dengan mobil lain. Untuk KBM truk bermuatan besi aluminium dari arah Daleman, dan untuk KBM pribadi dari arah berlawanan dari arah Paket menuju Daleman. Untuk kronologi diduga sementara untuk KBM truk bermuatan aluminium berjalan terlalu ke kanan, sehingga karena sudah terlalu dekat membentur KBM pribadi yang dari arah Pakis atau yang dari berlawanan. Setelah itu KBM truk membentur lagi, menabrak untuk pagar rumah warga sekitar TKP. Kendaraan truk dan mobil dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten sebagai barang bukti kecelakaan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Dilanda cuaca buruk, 4 ruangan di Pondok Pesantren Al-Fahri, Kecamatan Sampan, Cilacap rusak. Saat kejadian, sejumlah santri nyaris kejatuhan atap yang ambruk. Santri di Pondok Pesantren Al-Fahri harus menunda kegiatan belajarnya. Bagaimana tidak, 4 bangunannya rusak karena cuaca buruk yang terjadi pada Kamis sore. Atap ruangan dari 3 kelas santri dan dapur tak lagi berbentuk. Sebagian besar dari isi ruangan juga hancur karena kejatuhan material atap. Sejumlah santri sempat terkena reruntuhan bangunan, namun mereka berhasil menyelamatkan diri sebelum atap benar-benar ambrol. Lahnya ambruk rubuh kena hujan, guyur hujan, Pak. Oh, sama hujan sama Pak? Hujan sama bebek, sore-sore. Oh, sore-sore. Awan-awan. Terus gimana ini, saat ini siswa gimana, santri? Alhamdulillah berhasil lolos, ada yang ketimpa juga, Pak. Oh, sempat ketimbangi. Kenapanya Mas? Nah, pada kena rubuhan itu atap-atap pelapon-pelapon. Luka-luka berarti? Tidak ada yang luka, cuma sedikit. Terus saat ini yang dilakukan santri apa ini? Ini lagi sedang bersih-bersih buat lagi. Oh, berapa ruangan Mas? 4 ruangan. 4 ruangan. Terus Para santri saling bahu-membahu menggotong barang yang bisa dibawa dan digunakan kembali. Meski tak ada korban jiwa, kerusakan 4 ruangan menyebabkan pondok pesantren ini merugi hingga puluhan juta rupiah. Mardianto melaporkan dari Cilacap.
Dampak dari kerusakan bangunan pondok pesantren Al-Fahri membuat kegiatan belajar santri terganggu. Mereka kini harus belajar di aula pondok. Kuatnya terjangan angin menyebabkan tiang pancang dari baja ringan dan kayu yang menyangga pondok pesantren Al-Fahri di Desa Kadangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, patah. Akibatnya 4 bangunan mengalami kerusakan, diantaranya 3 ruang kelas santri, serta 1 bangunan dapur yang berada di belakang pondok. Saat kejadian, para santri sebagian besar sedang berada di bagian bangunan lainnya dan hanya beberapa santri yang beraktivitas di dalam pondok. Sejumlah santri yang berada di dalam pondok sempat terkena runtuhan bangunan, namun beruntung sebelum bangunan pondok runtuh, santri bisa menyelamatkan diri. Tanggap bencana dan banser membersihkan puing-puing. Sama dihancurin semua karena takut bahaya kena angin, takut kena santri. Jadi dihancurkan semua. Saya teman-teman alhamdulillah keluar semua, berusaha untuk keluar lah. Iya, pas lagi belajar, nah habis itu kena plafon ambruk tuh aslinya ya masih biasa aja, terus kena angin kenceng langsung pada lari lah, melarikan diri sendiri-sendiri. Terus belajarnya di mana? Sekarang pindah untuk sementara di aula di sini, ya mungkin kalau udah jadi ntar pindah lagi lah ke sana. Akibat robohnya sejumlah ruang kelas, para santri terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di aula pondok. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang wanita lansia asal Gemolong ditemukan meninggal di dalam sumur. Diduga korban terpeleset ketika akan membetulkan tali timbas sumur. Tim gabungan dari BPBD, Damkar, dan relawan Sragen saling bekerja sama saat mengevakuasi Kasni, wanita lansia yang terjatuh ke dalam sumur di Dusun Sentulan, Kecamatan Gemolong. Tim mengevakuasi wanita berusia 75 tahun ini dari kedalaman 11 meter menggunakan tali dan katrol. Usai diangkat, jasad korban lalu dibawa ke rumah duka. Tangis keluarga pun pecah ketika jasad korban memasuki rumah. Korban ditemukan meninggal di dalam sumur ketika salah satu anggota keluarga mencari keberadaan korban. Dan di dekat sumur ditemukan sandal dan kain. Diduga korban terpeleset dan jatuh ke dalam sumur ketika akan membetulkan tali timbas sumur. Tali sumur itu sudah agak rusak, jadi kemungkinan ini diduga ibu ini mau membetuli tali sumurnya. Jadi itu dalam kondisi yang sebelumnya sudah agak rusak, ini mau membetuli untuk kondisi tali sumurnya. Kemungkinan ini saat mau membetuli itu terpleset dan masuk di dalam sumurnya. Usai diperiksa tim Puskesmas Gemolong, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga. Heri Prastio melaporkan dari Sragen.